dihimpunkan Mas? Berapa Bu? Satu. Wah. Dua. Lupa nggak ada sonasinya. Sudah siap semua untuk dibacakan? Sudah. Kita mulai baca satu persatu keyakinan kelasmu. Mulai dari Mbak Dia. Ayo. Baca ya. Buang sampah pada tempatnya. Wah, ada tempatnya. Ya. Tiga sesuai jadwal yang belum tempatnya. Iya, kita batal ya keyakinannya Mbak Dia ya. Iya. Sekarang Mbak Angel. Bacakan dulu apa keyakinan kelasmu. Membuang sampah di tempatnya. Ya. Istirahat sesuai jam istirahat. Ya. Bermain bola ketika jam istirahat. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Iya, bagus sekali keyakinan kelasnya Mbak Angel. Mbak Emil, siap-siap. Coba dibacakan apa? Keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Waktu belajar dan bermain dibagi secara tepat. Membayar uang kas sesuai jadwalnya. Piket sesuai jadwal. Ya, kita coba laksanakan bersama ya. Kemudian Mas Vincent ya siap-siap. Ya Mas Vincent ya. Apa ya kira-kira keyakinan kelasnya Vincent? Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, berarti kita itu harus menjaga kebersihan. Marcel, yuk. Saling sopan dan menghormati katanya Bapak. Arista, ayo. Kalau dari kelas. Membayarkan sesuai jadwal. Atau ya, tidak ribut di kelas kita ganti dengan di kelas tenang dan apa? Kelas tenang ya. Ya, Mbak Sisi siap. Jaga kebersihan kelas. Iya, betul sekali. Ya, ditambah kita sepakati bersama ya. Mbak Rida, ya kita dengarkan keyakinan kelas Mbak Rida. Menaati peraturan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Menghormati bapak dan dewan ketua. Tidak merusak barang-barang kelas. Menghormati teman yang berbeda agama dan tidak Bagus sekali. Ya, Mbak Rizka. menaati peraturan kelas, menghormati bapak dan ibu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, membayarkan sesuai jadwal. Ya, kita tempel ya. Kita ini loh kata Mbak Rizka itu menghormati bapak dan ibu guru. Kamu juga ya harus ya. Lanjut. Halo. Ingin tidak mengajar orang tua, ingin kelas tenang. Ya,
Kelasnya bersih, rapi. Lanjut Mas Deva. Menjaga keamanan kelas, mengucap salam sejahtera. Betul sekali. Menjaga keamanan kelas, mengucapkan senyum salam sampai itu harus kita biasakan ya. Mas Michael. Jika tersisa di luar kelas, menghormati bapak atau ibu kelas, meja dan kursi tidak boleh kotor dan kursi disinfektan. Meja kursi itu jangan dikotor-kotor dengan meja. Meja itu bersih dari dosan. Iya. Kelas menjadi bersih, membuang sampah pada tempatnya, saling berteman, kelas saling Iya, betul. Ini dipasang dulu nah. Kelasnya rukun ya. Tidak boleh ejek-ejek. Ya, kelasnya bagus ya, kita kelasnya dipercantik ya, biar nyaman. Ya. Baik, sudah semua? Bacakan sedikit ya. Membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, saling toleransi, menghormati bapak ibu guru dan lain sebagainya. Itulah apa ini adalah hal-hal yang kalian inginkan di kelas kita. Nah, maka dari itu dari yang sudah kita tulis bersama ini, mari kita yakini, mari kita laksanakan bersama. Setuju? Terima kasih. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Subah 01 serta yang kami hormati segenap Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri Subah 1 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam penyampaian atau diseminasi aksi nyata modul 14 yaitu budaya positif dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 oleh saya sendiri. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Subah 1 Kecamatan Subah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Dalam materi konsep inti budaya positif, kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan bertanya kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah teman-teman setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak seperti atau kesanjuran ya. Nah, kita melanjut ke materi dulu. Kita akan mempelajari yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang tentu saja saya dengan rekan-rekan semua juga baru mengenal hal ini, yaitu pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang memang sudah didengungkan beberapa tahun terakhir. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dari 6 itu kita diharuskan untuk menanamkan kepada murid-murid kita. Nah, saya ingin memberikan praktek ya. Cobalah buka nih. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba teman-teman semua mengepalkan salah satu tangan dan bayangkan rekan-rekan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan semua harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan sebelah itu membujuk atau menghardik atau mengintimidasi bagaimana caranya agar Anda atau rekan dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, cobalah lakukan kegiatan tersebut dengan teman secara bergantian. Masing-masing teman memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba cari jawaban pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan kembali dengan rekan sebelah. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira kenapa? Yang pertama adalah apakah Anda dan rekan B membuka kepala tangan Anda? Kita memiliki sesuatu yang berharga karena kita membujuk. Apakah kita rela membuka tangan kita? Tidak ya. Apakah Anda atau rekan B menutup kepala tangan Anda? Tetap menutup ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri. Betul sekali, kita sendiri yang memegang kendali. Sama halnya dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita itu seolah-olah kita merasa bisa mengendalikan murid. Ilusi bahwa semua perkataan positif efektif dan bermanfaat. Kamu pintar ya nak, itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu itu gimana sih? Bisanya bikin malu saja, itu bisa
menguatkan karakter, ilusi. Kemudian terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kita merasa kita bisa memaksa murid-murid kita seperti itu. Kemudian dalam disiplin positif dalam budaya kita, maka makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seolah-olah harus patuh, itu namanya disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan karena kita harus disiplin itu harus sesuai, harus ini, harus itu. Nah, jika dibanding dengan paradigma sekarang, sebagai pendidik tujuan kita itu apa? Mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain ya. Kita sadar sendiri bukan karena terpaksa. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang seperti tadi itu, yaitu ilusi guru mengontrol murid, tadi sudah ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita akan berusaha mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Ya, kita membayangkan murid-murid kita memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain, itu kebutuhannya berbeda, antara guru yang satu dengan yang lain juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dengan mempermalukan dan lain sebagainya. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Berarti kalau murid-murid kita itu bersikap rusuh, itu sebetulnya mereka memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, kalau dari teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberikan motivasi atau memberikan masukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah pada stimulus respon, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang, semuanya menang. Nah, sekarang kita ke apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kita berusaha menerapkan untuk anak itu rela ikhlas sendiri melakukan sesuatu yang baik atau disiplin. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal.
Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah yang pertama kesehatan, rumah, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian siswa mencari perhatian. Itu merupakan kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga diakui kemampuan serta dihormati. Itu termasuk dalam kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Kemudian yang keempat tidak ingin tertekan, bebas dan merdeka. Itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu merupakan kebutuhan akan kebebasan. Nah, dari itu mari kita saksikan kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam usaha tanaman padi memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian saja kita menyaksikan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi bagi kita orang dewasa maupun bagi anak-anak. Kemudian kita berlanjut ke motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasarkan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari hukuman, konsekuensi, serta restitusi, kita akan mendapatkan 2 identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal berasal dari sebuah hukuman, sedangkan identitas sukses yaitu menjadikan kedisiplinan yang terdiri atas konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menyimak perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah jika hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan, sedangkan restitusi itu pilihan. Kemudian jika hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, korban mendapat ketidakadilan, sedangkan konsekuensi dan restitusi, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Kalau restitusi itu ada ganti. Kemudian jika hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Untuk hukuman, perilakunya pasif agresif akan meningkat, sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi, permasalahan akan terpecahkan. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dari hal-hal tersebut bisa kita bandingkan mana yang lebih baik antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk anak-anak. Jika kalimat dalam
biasanya peraturannya adalah ini, kamu jadi harus ini. Tapi kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hukuman, murid akan merasa membenci peraturan karena peraturan itu mengikat mereka seolah-olah menyalahkan mereka. Sedangkan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, dan restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi bersifat positif. Awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kan. Kalau itu untuk hukuman biasanya gitu, awas kan. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi ada sifat memaksa sedikit. Sedangkan restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian kalau hukuman itu mode paksaan, sedangkan konsekuensi, stimulus, dan respon. Nah, kalau restitusi itu masuk ke dalam teori kontrol. Hukuman itu mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman itu konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, sedangkan restitusi konsep diri yang kuat. Nah, sekarang kita akan menjawab ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, apa yang pernah kita lakukan selama ini. Yang pertama, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Nulis di buku sampai 100 kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman berarti itu positif tidak, itu membuat efek yang positif atau negatif, atau anak dendam atau anak merasa legowo. Berarti kalau hukuman ya membuat anak berperilaku negatif. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan apa? Hukuman, itu jelas hukuman ya. Coba Kemudian yang ketiga, ternyata kita tidak sadar kita itu memang melaksanakan itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat pandemi. Hukuman lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keliru nih, kita apa? Iya, konsekuensi kalau kamu sudah melakukan itu ya kamu mengganti hal itu. Kalau kamu terlambat 15 menit ke sekolah ya 15 menit lagi kamu nggak istirahat kayak gitu berarti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti dia sepatunya putih atau coklat lupa, terus menggunakan tidak memakai hitam, berarti apa? Hukuman. Mosok bocah sedina ora entuk nganggo sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi karena pelajaran PJOK mungkin begitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Berarti kemungkinan yang tidak terlambat itu sudah lari duluan. Ya. Ini ada contoh juga.
Ceritanya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Itu kita sering temui ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu sebuah ilustrasi yang mungkin juga di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang menjawab setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa? Setuju kenapa? Tidak setuju kenapa? Karena Pak Seno di sini kan sebagai guru, ketika ada teman-temannya mengejek, menertawakan, itu seharusnya Pak Seno ada respon di situ. Entah itu membuat anak-anaknya tidak gaduh dan menasehati teman-teman untuk tidak mengejek, tidak mempermalukan temannya. Mungkin ada tambahan. Nah, kemudian soal yang kedua, ya saya juga sepakat ya Bu. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Tadi itu disuruh ke depan itu sambil pegang hidung, itu berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Ada yang mau menjawab? Hukuman atau konsekuensi? Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah menurut saya adalah hukuman ya, hukuman. Dan itu aja. Kenapa nih? Ya karena dia memberi. Aku belum mau coy ini, mau. Maaf. Ya itu aja, hukuman aja Bu. Karena memang tidak sesuai dengan kesalahannya menurut saya. Kita lihat. Nah, berarti tadi diselesaikan. Ini Iva, tindakan Pak Seno itu saya juga sepakat itu merupakan hukuman ya, karena memang yang dilakukan Pak Seno itu satu melukai perasaan si Iva ini yang memang dia kan tidak bisa matematika. Harusnya kan bagaimana caranya Pak Seno untuk memberikan apakah itu tambahan atau memberi agar Iva itu senang dengan matematika. Kalau Iva senang kan tidak terjadi seperti itu, dia menggambar jadinya karena dia tidak bisa dan tidak senang. Maka berarti kita sebagai guru harus bagaimana caranya agar semua anak itu tercukupi kebutuhannya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang paling sering kita lakukan ternyata. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Bagaimana bisa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu adalah kata-kata dari Alfikon. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang.
Nah, ternyata pemberian penghargaan itu juga merupakan hukuman karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu berpengaruh. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena jika tidak diberikan maka anak itu tidak merasa termotivasi lagi. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ternyata penghargaan itu memiliki banyak negatif. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita tidak menghukum. Konsep disiplin positif, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kita itu memberikan solusi atau memberikan tawaran bagaimana cara mereka sendiri untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Perbedaan penanganan contoh kasus. Contoh siswa tidak mengerjakan tugas. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Itu guru marah dan siswa menjadi takut bahkan dendam. Kemudian jika konsekuensi, siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Karena dia tidak mengerjakan tugas, ya maka istirahatnya waktunya tidak bisa dipakai karena untuk mengerjakan tugas. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Jadi konsekuensi itu sesuai dengan yang dilakukan. Sedangkan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Berarti jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka kita menanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang menjadi masalah kamu dan sebagainya. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Daniel Goosen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisinya adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima restitusi atau manajer. Dari posisi kontrol ini kita bisa lihat ada identitas gagal, yaitu intrinsik kontrol dari luar, sedang ada identitas berhasil atau sukses kontrol dari dalam. Nah, sedangkan identitas berhasil dari manajer itu kontrol dari diri sendiri. Identitas gagal yaitu menghindari hukuman, berarti anak akan cenderung menghindari hukuman. Penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu guru yang menghukum. Hasilnya anak menjadi memberontak dan menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid apa? Mereka akan mengulangi kesalahannya kalau dihukum seperti itu. Kemudian jika membuat orang merasa bersalah, akan berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan
manusia harus seperti itu. Nah, dampaknya apa? Anak merasa rendah diri karena dia merasa aku sudah membuat kecewa guru. Kemudian untuk teman dan pemantau itu identitas berhasil ya. Kontrol dari luar, tetapi masih kontrol dari luar, berarti tergantung kita. Teman, guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, gitu kata-katanya. Anak jadi apa? Ketergantungan, jadi sayang sama gurunya karena dianggap sebagai teman. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada anak lemah, tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Nanti kalau menyesuaikan diri, tetapi jika diawasi, kalau kita lengah ya nanti lupa. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah itu contoh kalau diberi hadiah atau diberi itu bintang. Kalau rajin berangkat itu bintangnya berapa? Gitu. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampaknya pada murid apa? Murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan lapar. Dia takut kalau tidak mengerjakan akan mendapat sanksi, dan dia kalau membuat sesuatu yang lebih akan mendapat hadiah. Nah, untuk yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Apa yang dikatakan guru contohnya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Begitu, hasilnya akan menguatkan pribadi anak karena anak berpikir sendiri. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan berpikir sendiri. Kemudian dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri mereka. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang sebetulnya kita sudah membuatnya, tetapi kita cenderung ke peraturan. Kalau keyakinan kelas itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemungkinan jawabannya apa? Kenapa kok kita numpak motor itu kudu pakai helm? Berarti jawabannya adalah agar selamat, agar tidak kecelakaan atau agar tidak ditilang. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya untuk kesehatan atau keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Berarti kalau pakai helm ya biar selamat, sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur, tidak merugikan orang lain. Dalam keyakinan kelas itu, kita berupaya untuk menggunakan kalimat-kalimat positif dibanding kalimat negatif. Contoh keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya ya. Kalau peraturan itu kembalikan barang ke tempatnya. Kalau diubah menjadi kalimat keyakinan kelas, maka kita harus bertanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kita ubah menjadi menghormati orang lain. Pada peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi di dalam keyakinan kelas kita ubah menjadi menghormati orang lain serta berkomitmen. Pada peraturan dilarang melakukan kekerasan, sedangkan pada keyakinan keselamatan menghormati orang lain. Pada peraturan dilarang menggunakan narkoba,
jika di dalam keyakinan kelas kita hargai kesehatan. Dalam peraturan bergantian atau menunggu giliran, dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Dalam peraturan dilarang merokok. Dalam keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan diutamakan. Pada peraturan gunakan masker. Pada keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Jika dalam peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Jika dalam keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 macam kalimat, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi tindakan yang salah. Berarti anak melakukan kesalahan, kita bertanya, kamu pasti punya alasan kan melakukan itu? Adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan seputar validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, jadi dia merasa dihargai. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika dia misalnya terlambat sekolah atau melakukan kesalahan? Nah, kita ingatkan, kita sudah meyakini kesepakatan apa di kelas. Contoh. Ini adalah contoh, skip ya nanti ya. Contoh praktek ilustrasi dalam menanyakan keyakinan kelas, yaitu ketika anak membuang sampah sembarangan, guru tidak langsung menghukum atau memberikan guru bertindak sebagai manajer, yaitu menanyakan dulu identitas dan menanyakan dulu sebab-sebab mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, dari ilustrasi tadi, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita juga bisa menyelesaikan ini loh. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kata-kata yang sebaiknya kita ucapkan jika ingin membuat anak menjadi lebih positif. Menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yaitu memperbaiki kesalahannya. Itu adalah sebuah restitusi. Jika tindakan yang salah, itu guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu berarti menghina. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Berarti tindakan yang salah, tapi kita berusaha untuk membenarkannya dengan kalimat tertentu. Hal ini membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Guru berkata, dalam menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat dalam menanyakan keyakinan.
Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Di sini adalah kita bertindak dalam posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, hari ini, quotes hari ini adalah tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanya usaha yang terlalu rendah. Terima kasih, salam guru penggerak. Terima kasih rekan-rekan semua, alhamdulillah sudah selesai dari yang saya jelaskan tadi. Apakah Bapak Ibu rekan-rekan dapat memahami apa itu perbedaan antara hukuman yang biasa kita lakukan, atau ternyata kita kita belum bisa membedakan antara hukuman, apakah hukuman itu bermanfaat buat anak-anak atau ternyata malah membuat mereka lebih buruk lagi. Ya, kita berusaha untuk merubahnya menjadi yang lebih baik dengan merubahnya menjadi konsekuensi ya. Konsekuensi sudah cukup, bahkan kalau lebih baik itu restitusi. Kalau konsekuensi itu kan kita misalnya seperti ini, anak tidak mengerjakan PR 5 soal. Kita tidak boleh menghukum dengan lari lapangan atau dan sebagainya. Kita berarti kamu kerjakan 5 soal, tak tambah 5 soal lagi, itu mungkin seperti itu menurut konsekuensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.